Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Tri Wahyuni selaku pembimbing mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kamalia dari kelas 11 IPA. Saya bersekolah di SMM 2 Jorong. Tujuan saya di sini guna untuk memenuhi mata pelajaran Sejarah Indonesia, membuat materi tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Untuk mempersingkat waktu, mari simak video berikut ini. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Apa sih perbedaan kolonialisme dan imperialisme itu? Kolonialisme itu untuk menguasai bidang perdagangan, sedangkan imperialisme itu lebih mengajar atau menargetkan individunya. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin colonus, berarti petani. Sedangkan imperialisme berasal dari bahasa Latin imperium, berarti memerintah. Untuk video lebih lanjutnya, mari simak video berikut ini. Perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Berbagai perlawanan untuk melawan keserakahan VOC. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Tindakan Portugis ini tidak dapat dibiarkan. Aceh yang ingin berdaulat dan tetap dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan penting di Sumatera merencanakan untuk melakukan perlawanan. Sebagai persiapan, Aceh melakukan langkah-langkah. Pertama, melengkapi kapal-kapal Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1576. Ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikot dan Jepara. Hubungan Aceh dan Maluku semakin memburuk. Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi. Tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Portugis dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor. Yang kedua, Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung ada dua. Yang pertama, mempersatukan seluruh tanah Jawa. Kedua, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Yang keempat, perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu,
rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Yang kelima, perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Yang keenam, rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Yang ketujuh, orang-orang Cina berontak. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, yang menikah dengan penduduk Jawa khususnya ke Batavia. Yang ke-8, perlawanan Pangeran Mangkubumi. Perlawanan terhadap VOC di Jawa kembali terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan berlangsung sekitar 20 tahun. Berikutnya, perang melawan penjajah Belanda. Yang pertama, Perang Tondano. Perang Tondano terbagi menjadi dua, yaitu Perang Tondano I pada tahun 1808. Sekalipun hanya berlangsung sekitar 1 tahun, Perang Tondano terjadi dalam 2 tahap. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Perang Tondano II pada tahun 1809. Perang Tondano II sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, Perang Patimura pada tahun 1817. Maluku dengan hasil rempah-rempahnya diibaratkan bagaikan mutiara dari timur. Kekayaan yang diibaratkan bagaikan mutiara dari timur itu senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa. Namun tidak hanya memburu kekayaan, orang-orang Eropa juga ingin berkuasa dan melakukan monopoli perdagangan. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Christina Marta Tiahahu yang berusaha melanjutkan perang gerilya akhirnya juga tertangkap. Ia tidak dihukum mati tetapi bersama 39 orang lainnya dibuang ke Jawa sebagai pekerja rodi. Dikisahkan bahwa Christina Marta Tiahahu mogok tidak mau makan dan tidak mau buka mulut. Ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Dengan demikian berakhirlah perlawanan Patimura. Yang ketiga, Perang Padri. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam. Mengenal sebutan Padri ini sesuai dengan sebutan orang Padir di Aceh. Padir itu tempat persinggahan para jamaah haji. Orang Belanda menyebutnya Padri yang dapat dikaitkan dengan kata padre dari bahasa Portugis. Untuk ini menunjukkan orang-orang Islam yang berpakaian putih. Sementara kaum adat di Sumatera Barat memakai pakaian hitam. Perang Padri di Sumatera Barat ini dapat dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama pada tahun 1821 sampai 1825. Kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda.
Fase yang kedua pada tahun 1825 sampai 1830. Tahun itu merupakan yang sangat penting, sehingga bagi Belanda digunakan sebagai bagian strategi dalam menghadapi perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat. Fase yang ketiga pada tahun 1830 sampai 1838. Pada fase pertempuran ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Keempat, Perang Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Pangeran Diponegoro adalah pemimpin yang tidak individualis. Beliau sangat memperhatikan keselamatan anggota keluarga dan anak buahnya. Pada tanggal 17 Oktober 1829, ditandatangani perjanjian Imigori antara Sentot Prawirodirjo dengan pihak Belanda. Isi perjanjian itu antara lain sebagai berikut. Pertama, Sentot Prawirodirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Kedua, pasukan Sentot Prawirodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. Ketiga, Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. Keempat, sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Yang kelima, perlawanan di Bali. Pada abad ke-19, di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Misalnya kerajaan Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Jembrana, Tabanan, Menguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles, pemerintahan kolonial mulai menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontrak tersebut tidak sekadar urusan dagang, tetapi juga menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia Belanda. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patihnya. Gusti Ketut Jelantik dengan tegas menolak tuntunan Belanda tersebut. Bahkan Gusti Ketut Jelantik sudah melakukan latihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan kewenang-wenangan Belanda. Dengan demikian perang tidak dapat dihindari. Yang keenam, Perang Banjar. Di Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Aceh memiliki kedudukan yang strategis. Aceh menjadi pusat perdagangan. Daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Pak Neerlandika, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Pertemuan di Kandangan menghasilkan kesepakatan yang intinya para pemimpin pejuang Perang Banjar menolak tawaran berunding dengan Belanda. Dengan merumuskan beberapa siasat perlawanan sebagai berikut. Pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amuntai. Membuat dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Ramtau, dan Kandangan. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas dan mengusahakan tambahan senjata. Yang ketujuh, Perang Aceh. Aceh ibarat Serambi Mekah merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa saja, di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda.
Snu Khorgranje mengusulkan beberapa cara untuk melawan perjuangan rakyat Aceh. Beberapa usulan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Sebab di lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum, bangsawan, ulama, dan rakyat. Kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan. 3. Bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam pawang praja dalam pemerintah kolonial Belanda. Yang ke-8, Perang Batak. Batak merupakan nama kawasan sekaligus nama suku Batak. Ada beberapa kelompok Batak, misalnya ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Batak sebenarnya berada di daerah-daerah kompleks perkampungan yang disebut dengan huta. Huta adalah bentuk kesatuan ikatan-ikatan kampung yang dalam berbagai aspek kehidupan berdiri sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.